Bapak Ibu perangkat desa serta ibu-ibu PKK juga ada ini nih, yang saya hormati juga adik-adik SD Jatisawit 1 sampai 5 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan pada pagi hari ini, hari Jumat. Insya Allah Jumat itu hari yang sangat bagus. Kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang pada tahun ini kebetulan bertepatan di bulan Ramadan. Jadi ini nyambung sekali nggih. Bulan Ramadan, bulan yang suci, bersih, kita memperingati Hari Peduli Sampah. Sampah itu identik dengan sesuatu yang kotor. Jadi kita membersihkan sesuatu yang kotor di dunia nyata, sekaligus kita membersihkan hati kita dengan beribadah puasa. Ini adik-adik puasa enggak ya? Alhamdulillah. Sampai jam 12 apa sampai maghrib? Alhamdulillah. Dan puasa tidak menghalangi kita untuk selalu beraktivitas. Jadi walaupun puasa kita tetap harus beraktivitas seperti biasa. Nah, pada kesempatan ini kenapa kita memilih Desa Jatisawit? Karena kebetulan di tahun pertama saya di lingkungan hidup, Jatisawit itu memenangi lomba bersih desa. Artinya kami ingin menjadikan Desa Jatisawit sebagai salah satu pilot project desa yang peduli akan kebersihan. Dengan moto bersih kaline, bersih desane, sehat warga. Nah, kita harus memegang itu, masukkan ke dalam hati, ke dalam jiwa adik-adik semua, anak-anak semuanya, bahwa ketika semua lingkungan kita bersih, air bersih, kemudian desanya bersih, insya Allah kita akan menjadi sehat. Sehat itu mahal nggak? Mahal. Oke. Sejak dini adik-adik harus bisa membiasakan, karena sampah itu setiap hari ada nggak? Ada. Setiap hari kita nyampah nggak? Nyampah. Kalau adik-adik sampahnya apa ya? Plastik jajan snack ya. Nah, kemudian kalau dari lingkungan itu ada yang namanya sampah organik dan anorganik. Yang organik itu sampah yang bisa diurai oleh alam. Yang anorganik itu adalah sampah-sampah yang tidak bisa diurai, contohnya plastik. Kemudian apa lagi? Botol kaca. Plastik. Kemudian apa lagi? Beling. Kaleng, besi, ada lagi? Karet. Kain. Ya. Dan yang paling banyak itu yang nggak bisa terurai itu adalah kain. Maka saya mengharapkan kita mulai sekarang mengurangi timbulan sampah. Contohnya apa? Kalau adik-adik ke sekolah bawa bekal minumannya pakai tumbler, kemudian membawa bekal makanannya pakai wadah makan, itu akan mengurangi timbulan sampah. Kemudian baju, kita harus mulai berhemat. Kalau memang bajunya masih bagus, tidak harus berganti lagi. Karena baju itu kalau sekarang apalagi online ya harganya murah ya baju ya Bu Guru ya. Ibu guru murah ya. Yang biasa online ibu-ibu guru nih kayaknya. Kalau kita beli di shop itu harganya murah banget ya Bu ya. Jadi kita sering beli masih bagus nggak dipakai. Nah, limbahnya itu Bu, limbahnya ini yang biayanya mahal kita untuk mengolahnya. Kita kubur juga nggak akan terurai karena bahannya bukan dari bahan alam. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang sering sekarang lagi tren itu pakai makanan pakai styrofoam. Itu juga nggak bisa diurai. Nah, maka tadi kami menyampaikan ke Pak Kades, alangkah baiknya kalau di desa, insya Allah untuk yang organik, Bapak Ibu warga desa ini bisa membuat namanya kompos atau jogangan. Pak, di sini jogangan tahu nggak Pak ya? Jogangan, apa itu namanya?
Lumbang. Lumbang. Nah, ibu-ibu Lumbang. kalau yang rumahnya masih luas lahannya, silahkan membuat lumbang. Nanti sisa sayuran, daun-daunan masukkan ke lumbang. Kalau udah penuh ditutup. Nanti jarak setengah 6 bulan itu sudah menjadi kompos. Bisa nanti kita ajari untuk pengomposan yang sesuai dengan pupuk organik yang beredar di pasaran. Nanti bisa kita ajarkan ditambah apa aja zat-zatnya biar kompos yang Bapak Ibu hasilkan ini bisa dimanfaatkan untuk produk-produk pertanian. Nah, yang plastik, styrofoam dan lain-lain nanti bisa membuat yang namanya bank sampah, Pak. Kita lagi ada tugas dari kementerian 1 RW 1 bank sampah. Insya Allah akan kita mulai di tahun ini. Dan nanti plastik-plastik itu masuk ke bank sampah. Kalau di desa sudah beberapa desa nanti mempunyai mesin pirolisis, plastik itu bisa diolah dengan alat pirolisis menjadi setara BBM perta solar. Nah, itu harganya bisa sama dengan harga pasaran, Pak. Dan sudah baku mutunya sama dengan yang di pasaran, artinya bisa diperjualbelikan untuk kalangan terbatas. Karena ini pertanian banyak menggunakan diesel, traktor itu bisa dipakai. Artinya daripada kita antri, Pak, soalnya nanti mending kita pakai dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Artinya secara ekonomi plastik akan bermanfaat. Nah, mungkin nggak lama ini saya sekedar sharing-sharing sama adik-adik semua. Saya harapkan sejak dini adik-adik kalau membuang sampah harus sudah dipilah. Artinya plastik sendiri, organik sendiri. Jadi nanti ketika ada pengolahan sampah itu tidak membutuhkan biaya yang mahal karena sudah dipilah dari rumah. Kalau yang rumahnya masih luas, silakan pakai jugangan. Untuk yang organik, yang plastik, silakan masuk nanti yang namanya bank sampah. Di sekolahan juga bisa, Bu, mulai merintis bank sampah di sekolah dan nanti langsung masuk ke desa. Panas. Insya Allah nanti kita pemerintah kabupaten juga akan berusaha memfasilitasi untuk pendirian bank sampah di masing-masing desa. Mungkin itu pesan dari saya. Mudah-mudahan budaya hidup bersih ini telah dimulai dari sejak dini oleh adik-adik semua, akan tetap dilestarikan, akan tetap dijaga sampai nanti adik-adik akan menjadi orang tua kembali. Kira-kira sanggup boten? Sanggup. Halo adik-adik. Sanggup ya? Jadi bismillah, saya titip jagalah lingkungan kita. Karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga lingkungan kita menjadi bersih,